Hai guys, selamat datang kembali di channel aku Dre Satria, orang awam yang suka ngomongin bola. Oke, kemarin Barcelona ditahan imbang 0-0 sama Benfica guys. Dan ya itu bikin saya kecewa sih, seharusnya Barcelona itu bisa menang. Ya tapi karena Benfica ini bisa bermain dengan bagus sekali, mereka bisa bertahan dengan bagus sekali, bertahan dengan kuat. Akhirnya Barcelona ditahan imbang, nggak bisa menang melawan Benfica ini. Dengan hasil imbang ini itu artinya apa? Itu artinya Barcelona semakin susah untuk bisa melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions. Jadi ini semakin susah untuk bisa lolos dari babak penyisihan grup di Liga Champions untuk Barcelona. Karena berikutnya ya pertandingan berikutnya itu pertandingan terakhir di babak penyisihan grup ini Barcelona melawan Bayern Munchen gitu. Oke, kenapa kok susah? Kita lihat dari daftar klasemen dulu ya. Daftar klasemen ini nomor 1 ini Bayern Munchen, nomor 2 ini runner up adalah Barcelona saat ini ya. Klasemen saat ini Barcelona itu peringkat nomor 2 di grup E ini. Itu poinnya 7 dan Benfica peringkat ketiga poinnya 5. Ini artinya Barcelona dan Benfica ini hanya selisih 2 poin gitu. Jadi di pertandingan berikutnya ini ketika Barcelona main Bayern Munchen ini kalau Benfica menang melawan Dinamo Kiev itu artinya Barcelona harus bisa menang melawan Bayern Munchen gitu. Kalau Barcelona seri aja sama Bayern Munchen itu poinnya kan sama Benfica, tapi yang lolos itu Benfica gitu. Karena selisih poinnya itu menang Benfica seperti itu. Jadi misi berikutnya untuk Barcelona ialah mengalahkan Bayern Munchen. Kalau kita lihat skuad Barcelona saat ini itu mengalahkan Bayern Munchen itu kalau menurut pandangan orang awam seperti aku ini 99% mustahil untuk Barcelona bisa mengalahkan Bayern Munchen. Karena Bayern Munchen ini di Liga Champions itu kuat banget, nggak terkalahkan. Tapi bola itu bundar guys ya, bola itu bundar dan apakah kalian percaya miracle atau keajaiban atau mujizat? Kalau aku sih percaya ya dengan adanya mujizat atau keajaiban, ya segala sesuatu bisa terjadi dan aku masih berharap, aku masih percaya kalau Barcelona ini bisa lolos ke babak berikutnya dari Liga Champions ini. Dan skenario berikutnya apabila Benfica ini kalah atau seri melawan Dinamo Kiev, ini Barcelona otomatis bisa maju ke babak selanjutnya dari Liga Champions ini guys. Jadi bagi kalian penggemar Barcelona, saya juga penggemar Barcelona, mari kita doakan ya supaya Dinamo Kiev ini bisa mengalahkan atau menahan imbang Benfica supaya Barcelona ini bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau Benfica menang lawan Dinamo Kiev itu Barcelona seri aja itu nggak cukup. Ya, jadi Barcelona harus menang melawan Munchen kalau Benfica ini menang melawan Dinamo Kiev. Dan aku kasih tahu lagi ya satu berita baik untuk kalian para penggemar Barcelona. Kalau Bayern Munchen ini di Bundesliga itu sering kalah akhir-akhir ini. Ya kemarin kalah lawan Augsburg 2-1. Terus kemudian sama Gladbach juga kalah 5-0. Jadi Bayern Munchen ini di Liga Jerman, di Bundesliga itu performanya agak menurun. Jadi ya semoga Barcelona sih bisa ya mengalahkan Bayern Munchen meskipun itu kalau menurut aku sih masih mustahil. Oke, kita bahas sedikit ya tentang pertandingan kemarin Barcelona melawan Benfica ini. Barcelona itu kan sekarang pelatihnya Xavi. Xavi sih kalau menurut aku sih pelatih yang cukup bagus ya dibandingkan Ronald Koeman kemarin. Dan Xavi ini pelatih yang cukup bagus, tapi pemain-pemain Barcelona ini masih sama peninggalan Ronald Koeman kemarin. Jadi pemain-pemainnya masih mediocre dan Barcelona ini kan terlilit krisis finansial, jadi nggak bisa beli pemain. Jadi pemainnya kalau menurut aku sih pemain-pemainnya ini pemain-pemain seadanya gitu. Dan Xavi ini kan suka melakukan serangan-serangan dari lebar lapangan gitu, dari sayap gitu. Sedangkan kalau pakai taktik-taktik atau strategi yang mengandalkan sayap itu dibutuhkan pemain-pemain yang cepat gitu. Sedangkan Barcelona saat ini itu kurang banget pemain-pemain yang cepat gitu loh. Paling kalau menurut aku ya, pandangan orang awam seperti aku, pemain-pemain yang cepat itu cuma Jordi Alba aja itu di sayap kiri. Dan di sayap kanan ini sering ditaruh Mingueza, sering ditaruh
karena Des ini lagi cedera ya. Jadi kok Des ada itu punya sayap kanan yang cukup oke. Tapi karena Des lagi cedera, ini kadang-kadang diganti Mingueza, kadang-kadang Araujo juga di karo kanan. Dan kemarin lawan Benfica ini sayap kanannya itu pakai Yusuf Demir gitu loh. Dan kok menurut aku sih Barcelona sekarang kan skuadnya banyak yang muda-muda gitu kan. Ada Nico, ada Gavi, ada Demir itu ya mereka cukup cepat sih. Tapi kok menurut aku sih gampang jatuh gitu, gampang di body gitu loh. Jadi nggak cukup kuat gitu. Jadi skuad Barcelona saat ini itu tuh kok menurut aku butuh pemain-pemain yang cepat dan pemain-pemain yang kuat gitu. Dan pemain-pemain Barcelona ini itu notabene yang hebat-hebat tuh lagi banyak yang cedera gitu. Jadi kayak Pedri, kayak Dembele kemarin main meskipun di babak kedua sebagai pengganti akhirnya main gitu. Tapi Dembele juga pemain yang cukup cepat. Terus Ansu Fati juga masih cedera, Pedri juga masih cedera. Ya harapanku sih mereka bisa cepat recover ya supaya bisa membantu Barcelona itu kuat lagi gitu loh. Dan Frenkie de Jong yang musim kemarin itu kok menurut aku lumayan bagus, tapi musim ini itu performanya agak menurun. Semakin kelihatan kok Frenkie de Jong ini itu pemain yang lambat, nggak cepat gitu. Terus kemudian Memphis Depay ini ya satu-satunya penyerang Barcelona yang masih lumayan ya, Memphis Depay kok dibandingkan Luuk de Jong, apalagi Luuk de Jong kok dipasang, aduh udah lambat juga nih pemain gitu loh. Ya Memphis Depay meskipun juga nggak begitu bagus, finishingnya juga nggak begitu bagus, tapi ya ini yang terbaik yang dimiliki oleh Barcelona gitu. Dan Memphis Depay ini di awal musim kan padahal kayaknya menjanjikan gitu kan, tapi semakin kesini kok Memphis Depay ini juga bukan penyerang yang bagus-bagus amat, tapi ya ini yang terbaik lah yang dipunyai oleh Barcelona saat ini. Ya kalau kalian sebagai pelatih Barcelona seperti Xavi ini pasti juga bingung juga, pasti pusing juga nih gimana bisa bikin Barcelona jadi tim yang kuat lagi dengan skuad yang ada saat ini, yang seadanya sampai saat ini. Tapi sih saya masih berharap ya, saya masih punya harapan untuk Xavi ini bisa membangkitkan Barcelona kembali gitu. Kita doakan aja supaya Xavi ini bisa membuat Barcelona kuat lagi dengan pemain-pemain yang ada, dengan filosofinya, karena Xavi ini lebih lebih kreatif, lebih bagus lah sebagai pelatih dibanding Ronald Koeman. Itu pandangan orang awam seperti saya ya. Kalau menurut aku sih Xavi ini lebih bagus daripada Ronald Koeman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang suka sepak bola, suka pembahasan-pembahasan sepak bola, ulasan-ulasan sepak bola, tapi belum subscribe channel aku ini, silahkan subscribe dulu ya, supaya aku ini semakin semangat untuk mengembangkan channel ini, dan channel ini bisa semakin berkembang. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, kalau aku bikin video-video baru, kalian bisa langsung tahu. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Ciao.